أبنائي وبناتي الطالبات الأعزاء في الله. إن شاء الله تعالى في هذه الليلة سنواصل درسنا، ما زلنا في الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، في هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لفضيلة الشيخ ابن رشد الأندلسي رحمه الله. وهذا الكتاب تتكون إلى مجلدين، وما زلنا في المجلد الأول. الآن افتحوا الصفحة 75 الشطر الرابع من الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين، إما معارضة أسر لأسر، وإما معارضة الأسر للعمل عند من رأى العمل، أعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا. أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأسر، وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيء الشمس للغروب. خرجه مسلم إلى آخر الفقرة. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita yang masih berbicara tentang perselisihan pendapat ulama mengenai waktu-waktu dilarang untuk melakukan sholat. Ya. Terkadang ada orang berpikir secara pintas mengatakan, kenapa mesti ada waktu kita dilarang untuk menunaikan sholat? Ya. Bukankah sholat itu adalah ibadah dan ibadah yang terbaik? Ya. Kenapa mesti dibatasi? Ya. Disuruh saja orang belum tentu mau, apalagi kalau dilarang. Ya. Ya. Itu ya. Kami sering mendengar ya, bahasa-bahasa seperti itu dari sebagian orang yang menggunakan akalnya. Tidak bisa klop di akalnya kalau ada waktu di mana kita dilarang untuk sholat. Ya, katanya ya, sholat ini ibadah yang terbaik. Ya, jangan dibatasi waktunya, kapan saja seorang hamba ingin beraudiensi dengan Tuhannya, maka persilahkanlah dia. Semakin banyak beraudiensi dengan Tuhannya, semakin dekatlah ia kepada Tuhannya, maka semakin amanlah saudara-saudaranya dari kejahatannya. Lianna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu. Nah, di sini pentingnya kita untuk merujuk kepada dalil. Ya, tidak boleh dibiarkan otak ini berpikir secara liar. Ya, kalau otak ini tidak terkontrol caranya berpikir, ya pikiran-pikiran seperti itu seringkali muncul dan susah dikendalikan. Ya, tentu ada hikmah kenapa Rasul melarang ya, 3 atau 4
Dan bahkan ada ulama yang menyebutkan 5 kalau dikumpul semua. Waktu di mana kita diminta untuk tidak melakukan sholat. Yang diperselisihkan kemudian oleh ulama, pertama waktu apa, yang kedua sholat apa, itu waktu apa dan sholat apa. Ya. Sebelumnya kita sudah melihat beberapa yang disebutkan. Ini kita mau lanjutkan. Wasababu al-khilafi fi dalika, sebab perselisihan pendapat ulama dalam hal ini adalah ahadu syai'aini, salah satu dari 2 aspek. Imma mu'aradatu asrin li asrin, terkadang karena kontradiksi asar dengan asar, ya. Wa imma mu'aradatul asri lil amal, dan terkadang karena kontradiksi asar dengan amal. Inda man ra'a al-amal, bagi mereka yang memperpegangi al-amal. Apa yang dimaksud al-amal? A'ni amalu ahli Madinah. Yang kami maksudkan di sini adalah prakteknya penduduk kota Madinah pada masa Imam Malik rahmatullahi alaih, bukannya sekarang pada masa Imam Malik. Kalau sekarang sudah jauh. Imam Malik itu beliau di kalangan tabi'in, masih menjumpai beberapa sahabat Nabi, ya, yang hidup di Madinah ketika itu, sehingga beliau itu sanad kedua, ya, Rasulullah. Sahabat terima hadis dari Rasulullah, beliau menerima hadis dari beberapa orang sahabat. Dan hebatnya Imam Malik, ada satu dasar hukumnya yang hanya Imam Malik memperpegangi, tidak diperpegangi oleh imam yang lain. Inilah amalu ahli Madinah. Amalu ahli Madinah, dan Imam Malik menyetarakan amalu ahli Madinah itu ya sama dengan hadis. Dari segi boleh tidaknya dijadikan pijakan hukum, karena Imam Malik sangat yakin apa yang dipraktikkan oleh penduduk kota Madinah di kala itu persis itulah yang diajarkan dulu oleh Nabi SAW, karena rentang waktunya masih dekat, kemudian persis di tempat yang sama. Lalu kota Madinah ketika itu dalam rentang waktu sekitar setengah abad, ya, hampir setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, relatif masih terkendali dari virus-virus budaya yang merusak tatanan peradaban yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, terutama sekali dari aspek akidah dan ibadah, ya, itu. Sehingga Imam Malik itu amalu ahli Madinah, ini satu di antara masadirul ahkam yang diperpegangi, yang diletakkan oleh beliau, satu-satunya di antara 4 mazhab mu'tabar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan Imam Malik ini lebih mendahulukan amalu ahli Madinah daripada qiyas. Ya. Terus ini amalu ahli Madinah wa huwa Malik bin Anas. Fahaizu urida an-nahyu, di mana terdapat
larangan. Walam yakun hunaka mu'aradun la min qaulin wa la min amal. Lalu di situ tidak terdapat ya pertentangan, ya hal yang kontradiksi dari aspek qaul dan amal, ya, ucapan dan praktik. Ya, tidak ada qauliyah, tidak ada amaliyah yang dikutip dari Rasulullah yang menyalahi ya, asar yang dimaksud. Ittafaqu alaih, mereka sepakat. Wa haitsu urida al-mu'aradu ikhtalafu, di mana ya, juga terdapat al-mu'aradu, ya, hal yang diperselisihkan, hal yang dipertentangkan, ya, mereka berselisih. Amma ikhtilafun fi waqti zawal fali mu'aradatil amal fihi lil asar. Adapun perselisihan pendapat mereka mengenai waktu zawal, ya, waktu zawal itu ya ketika matahari persis di ufuk ya, dikatakan zawal karena bayang-bayang itu hilang, ya, bayang-bayang itu hilang. Ya, kalau persis mataharinya di ufuk, ya, nanti ketika sedikit condong ke barat ya, mataharinya, maka bayang-bayangnya itu bergeser ke timur. Nah, itu namanya ba'da zawal, waktu zuhur sudah masuk. Inda zawal belum, ba'da zawal ya, waktu zuhur sudah masuk. Qabla zawal, waktu duha masih ada. Az-zawal, inilah inda zawal, ini yang diperselisihkan. Apakah waktu itu ya betul itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah, satu di antara 3 atau 4 atau 5 waktu di mana kita tidak dibolehkan menunaikan sholat. Nah, itu ya. وذلك أنه ثبت من حديث عقبة bin Amir al-Juhani أنه قال, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalli fiha." Ada 3 waktu, ada 3 waktu Nabi SAW melarang kita untuk ya menunaikan sholat. Nah, ini hadisnya yang menunjukkan larangan. Ya, bukan hanya sholat, wa anna qabira fiha mautana, juga menguburkan jenazah. Ya, kalau ada jenazah kita dilarang untuk menguburkannya pada 3 waktu ini. Haina tatlu syamsu, ketika matahari terbit, bazikatan, ya, ketika matahari muncul terbit, hatta tartafi'a, sampai terangkat. Ya, yang dimaksud di sini murtafi, terangkat itu bolanya bulat, sampai bolanya itu bulat utuh. Ya, itu murtafi'. Dalam hadis dikatakan ala qadri ramhin, ala qadri ramhin, tingginya dari muka bumi sekitar seujung tombak atau sejengkal, ya, seujung tombak atau sejengkal. Yang paling inti di situ murtafi adalah bolanya sudah bulat sempurna. Nah, itu. Nah, jadi kalau sudah terangkat seujung tombak tingginya atau sejengkal dari muka bumi, ya jelas
sudah sempurna bolanya. Ya. Wa hina yaqumu qa'imu zahirah hatta tamila, dan ketika benda itu jelas, benda itu jelas, waktu duhur betul-betul persis di atas ufuk, qa'imu zahirah, tegak jelas, maksudnya persis di ufuk. Hatta tamila, sampai condong sedikit. Hatta tamila, sampai condong. Tadi itu dijelaskan, kalau sudah condong berarti waktu haram sudah berakhir. Kenapa? Karena waktu duhur sudah masuk. Jadi pada saat mataharinya itu masih di sebelah timur, maka bayang-bayang itu di sebelah barat, bayang-bayangnya benda. Begitu mataharinya bergeser persis di ufuk, maka bayang-bayang itu hilang, atau paling tidak selurus, selurus dengan bendanya. Maksudnya selurus, di garis lurus, tidak condong ke timur, tidak juga condong ke barat. Di situ qa'imu zahirah. Begitu sedikit mataharinya bergeser ke barat, itu hatta tamila, tamil, sudah condong, maka bayang-bayang bergeser ke timur. Kenapa? Mataharinya sudah ke barat, waktu duhur sudah masuk, waktu yang haram tadi ini sudah lewat. Tuh, wahina tudhifa syamsu lil ghurub, dan ketika matahari itu jelang terbenam, jelang terbenam, ketika matahari itu jelang terbenam. Sama tadi ketika matahari itu awal mula muncul, begitu nanti ketika matahari jelang terbenam, sama posisinya ketika baru saja terbit. Tadi dibahasakan sunrise, kalau mau terbenam sunset. Dua waktu ini, sunrise dan sunset, di mata matahari itu cantik kelihatannya, menampakkan wajahnya yang begitu indah, ketika terbit dan ketika terbenam. Jangan dulu sholat di situ, saksikan cantiknya matahari. Tapi bukan itu hikmah kenapa dilarang, bukan. Kharrajahu Muslim. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Muslim. Wa haditsu Abi Abdillah sudah masuk ya. Jadi nanti kita lanjut ini. Wa haditsu Abi Abdillah. Kesimpulan bacaan kita pada malam hari ini adalah larangan tentang menunaikan sholat ketika kita memasuki waktu-waktu yang disebutkan ini, yang disepakati oleh ulama adalah sholat mutlak, sholat mutlak.
Artinya sholat yang dilakukan tanpa sebab yang jelas dan tanpa waktu tertentu, ya, tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi tempatnya, ya. Dan bahkan itu memang sholat yang tidak ada namanya, makanya dikatakan sholat mutlak, ya. Ada juga sebagian ulama memberi nama sholat lillah, sholat lillah, ya, sholat karena Allah. Nah, yang populer melaksanakan sholat ini pada masa sahabat adalah Abu Darda, seorang ahli ibadah yang terus menerus menunaikan sholat, ya, nanti berhenti sholat ketika mengantuk, lalu tidur sejenak, begitu terbangun dari tidurnya baru lanjut lagi sholatnya. Ditanya, ya Abu Darda, kam rak'atan shallaita, wahai Abu Darda, ya, sudah berapa rakaat sholat yang kau lakukan? Faqala la adri, saya tidak tahu. Lakin adri wallahu yadri, akan tetapi yang saya tahu Tuhanku pasti tahu. Ya. Itu artinya apa? Beliau beribadah tidak mau menghitung berapa rakaat sholatnya, ya, beliau hanya mau beribadah, tidak mau hitung-hitungan dengan Allah. Subhanallah. Kenapa hamba seperti ini sudah merasakan lezatnya sholat, ya, sehingga tidurnya dikorbankan demi sholatnya. Kalau kita sebaliknya, kita belum merasakan lezatnya sholat, maka waktu sholat itu kadang dikorbankan demi tidur. Coba sekarang kita harus berubah, ya, kita harus berubah, ya. Belajarlah untuk seperti Abu Darda, rasakan nikmatnya sholat itu, rasakan lezatnya sholat itu, sehingga waktu yang lain kita bisa saja ulur, ya, demi untuk mengutamakan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah kama nawwarta as-samawati wal ardi bi nuri syamsik. Allahumma ja'al abna'a dari da'wati wal irsyad wa manatiha siraja hadhil ummah fi khidmatil ummah binadhir rahmat wal barakah fi dunya wal akhirah bi fadli rahmatika ya ahlar rahmah wa ya ahlal barakah. Allahumma ja'alhum kamithli al-qamari ala sa'iril kawakibi laylatul badri bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa ma taufiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.